Itu ada satu benda kenceng banget menghantam ambulan gua. Ketika gua tutupin jenazahnya, badannya, mereka langsung pada pindah ke sana. Orang-orang yang tadi kumpul di badannya nih, itu isi kepalanya masih utuh bang, jarinya terlepas gitu, kelingkingnya copot. Orangnya masih hidup nih, gua ini mas kelingkingnya gini-gini. Foto Yasin sama pasien yang subuh-subuh datang untuk berobat pakai kursi roda itu sama bang, gitu. Halo teman misteri, selamat datang lagi di Lari Malam Misteri. Kita akan melanjutkan cerita horor sebelumnya yang sempat terputus. Jadi kalau teman-teman lihat di video-video sebelumnya, ada satu video di mana kita kehadiran bintang tamu seorang supir ambulans yang menceritakan kisah horornya di part 1. Nah part 2-nya sampai sekarang tidak kunjung tayang karena satu dan lain hal lah yang mungkin tidak usah diceritakan di sini. Jadi kali ini kita kembali menghadirkan Mas Bayu. Mas Bayu. Halo Lari Misteri, alhamdulillah Mas Angga. Sehat. Alhamdulillah sehat bang. Thank you banget ya mau datang lagi di sini. Siap. Sorry banget kemarin videonya batal tayang. Gue udah lihat tuh, cuma kayaknya kalau denger langsung nih Siap. lebih gimana gitu ya. Iya, Padahal silakan. part 2-nya udah kita tag mas ya. Iya, udah kita tag tapi ternyata ya sedih lah pokoknya jadi nggak bisa tayang videonya. Bumi kayaknya. Gitu. Nah mungkin karena gua sudah pernah mendengar ceritanya, di sini ada Bang Angga yang sebagai host baru yang bakal lebih mengulik nih kembali ke Mas Bayu cerita di part 2-nya. Langsung aja kita masuk ke ceritanya. Kan di video yang sebelumnya tuh yang gue lihat juga Ya. baik. Ada yang gue inget lo tuh apa sih namanya yang karena itu berangkar kan yang buat pasien itu kan. Lo kalau nggak salah tuh ceritanya, padahal lo habis ngebersihin kalau nggak salah ya, terus lo tinggal naik, ibaratnya tadinya harusnya posisinya itu di bawah, tiba-tiba lo naik ke lantai 3 4, lo malah si berangkar yang lo habis cuci itu malah ada di tangga itu, padahal posisinya lo jaga malam dan gak ada siapa-siapa kan waktu itu. Terus juga yang kardus berantakan gitu kan. Nah kelanjutannya tuh kayak apa sih yang kata Aldo dia ngetek berdua tapi akhirnya hilang gitu aja nih videonya gitu kan. Nah kita dan teman-teman pengen tahu nih kelanjutannya apa sih gitu. Jadi di satu malam yang intens itu bang, di part 1 itu memang luar biasa gangguannya ya. Dari berangkar yang tahu-tahu di tangga darurat, terus di tangga ada kayak apa namanya, helaian gumpalan rambut yang ketika gue naik tangga tuh dia ikut naik gitu. Kalau gue ikutin ke atas tuh pasti ketemu sumbernya gitu. Cuman saat itu gue udah down banget, gue nggak berani ke atas, gue lewat lift lah saat itu. Terus yang dokter cuti ternyata itu gue ketemu siapa gitu. Itu di part 1 tuh lengkapnya di sana. Sampai gue sempat istirahat di malam itu, terus subuhnya gue mau nyuci ambulan, itu ada satu orang pasien lah mau berobat gitu. Seorang nenek-nenek diantar pakai kursi roda sama satu perempuan mungkin SMP atau SMA lah umurnya gitu. Remaja ya? Gitu. Cucunya remaja gitu. Kelihatannya sih cucunya karena begitu dekat banget. Lo nggak tanya. Terus udah kan ya saat itu kan lagi break sholat subuh ya gitu. Gua kebetulan udah kelar tapi dokternya baru sholat subuh. Dek saya mau berobat gitu. Karena gue lihat kondisinya nggak mengkhawatirkan gitu, nggak darurat, jadi masih stabil lah dari sepenglihatan visual gue suruh nunggu di ruang tunggu karena gue bilang dokternya lagi sholat sebentar bu ya. Terus dia kayak pegang tangan gue bilang makasih ya mas ya gitu. Terus kalau si yang megang yang ngantar si neneknya cucunya itu lah ya dia nggak ngomong apa-apa, dingin aja. Udah gue lanjut ke bersihin mobil saat itu. Ceritanya sampai situ untuk part 1. Di part 2 ini gue sebenarnya mundur nih bang ceritanya gitu. Jadi kejadian itu ada 1 bulan sebelumnya gue mengalami satu kejadian yang menurut gue nih banyak banget pesan yang bisa diambil sama penonton lari lah.
Jadi kita tuh kalau zaman COVID tahun 2022 ya, itu ketika masyarakat PCR di puskesmas swab untuk PCR, itu sampelnya kita bawa ke Labkesda, itu untuk dicek apakah ini positif atau negatif gitu. Itu kita jadwal berangkat itu maghrib, biasanya habis maghrib kita berangkat. Itu gue berangkat ke Cempaka Putih, Labkesda di Cempaka Putih. Itu gue lewat jalan tol bang, dari puskesmas gue ke sana. Karena gue nguber itu kan ada expirednya ya, ada luarsanya untuk sampel itu. Jadi harus buru-buru ke sana. Nah, pas perjalanan ke Labkesda di jalan tol, itu jalan tolnya di layang ya, lewat atas. Nggak tahu kenapa gue di posisi paling kanan dan kecepatannya tuh nggak cepet-cepet banget gitu, di jalan tol standar lah gitu, 80 sampai 70-80 km lah. Itu ada satu benda kenceng banget menghantam ambulan gua, kaca ambulan sebelah kanan. Itu gede banget batu. Sebelah kanan tuh kanan lo. Ya, di kaca depan tapi bagian kanan. Depan lo banget berarti gitu. Depan banget itu. Bagian setir ya berarti ya? Bagian setir. Itu kayak sekilas tuh gue ngeliat kayak batu besar gitulah. Di situ gue berpikirnya masih positif, mungkin dari arah berlawanan itu kayak ada barang yang jatuh dari mobil yang berlawanan mentahnya ke mobil ambulan gua. Karena kebetulan gua lagi nikung ke kanan gitu kan. Kalau dia ngebuang ke kiri kan berarti mentahnya ke arah gua gitu. Itu gua berhenti, gua laporan sama biasalah atasan itu, gua kirim videonya. Kayaknya gue share nanti di pecah tuh ya, bisa dipecah ya. Retak itu udah hampir pecah. Dan itu gua maju nggak maju nih untuk lanjut, karena kalau kaca depan itu kan vital banget. Ketika ada angin kan, gitu masih ngelawan angin kan. Kalau nanti nggak kuat malah pecahannya kena gua kan malah bahaya. Kalau gitu. Ntar lo yang di belakang, Iya bener lagi. Jadi pasien. Jadi pasien. Jangan. Terus itu akhirnya udah pelan-pelan gua ke Labkesda. Akhirnya sampailah di Labkesda dengan kaca yang masih retak lah gitu. lo nekat jalan tuh. Nekat, karena satu sisi Tapi lo pelanin kali ya. Pelan-pelan. Satu sisi gue harus bawa sampel ini gitu, karena nih menyangkut hidup banyak orang nih. Kan kalau ketika kita PCR di swab, mereka kan lagi isolasi nih. Kalau hasilnya belum keluar. Nunggu kan mereka nunggu hasilnya. Nggak tahu nih positif atau enggak, kan kesian mereka jadi terisolasi lah gitu. Kalau misalnya negatif kan bisa normal lagi gitu kan. Sampai di Labkesda, gue operan sama pihak sana gitu kan. Pas pulangnya, karena kacanya pecah, gue nggak berani lewat jalan tol gitu. Dan kebetulan gue belum makan malam lah saat itu. Gue berpikirnya gue lewat bawah nih, lewat jalan biasa gitu, nggak lewat jalan tol. Perjalanan dari Cempaka Putih ke tempat kantor gue itu di perjalanan ada satu kumpulan orang ya lagi ngumpul gitu. Gue nggak tahu itu kenapa. Kerumunan ya? Kerumunan orang gitu kan. Terus ketika gue lama-lama mendekat itu terlihat ada mobil polisi, mobil Hilux gitu, tipe bak gitu di sebelah kiri jalan, sama ada beberapa ojol itu jaket. Ini jam berapa kira-kira kejadiannya? Itu udah mungkin jam 8:30, jam 9:30 lah gitu. Setelah gue nganter sampel itu, gue kan jalan jam 6:30, jam 7, 9 malam. 9 malam. Nah, semakin mendekat gue ke kerumunan itu, si pihak ojol itu kayak nyuruh gua buru-buru lah. Maksudnya buat kesini ya, gitu. Kayak gua kayak dipanggil gitu. Kayaknya lagi butuh ambulan nih gitu. Nah situ gua berpikirnya ini pasti kecelakaan nih gitu. Ya karena kerumunan. Gua samperin ke sana, gua parkir di belakang mobil polisi gitu. Itu gue disambut sama polisi dan gue bilang, Pak, ada yang bisa dibantu Pak, kenapa gitu. Ini Mas ada satu kecelakaan. Terus sambil gue jalan pelan-pelan ke arah kerumunan, itu gue melihat ada satu sosok ibu-ibu, posisinya tengkurap. Dari visual gue ngeliat tuh kayak nggak ada apa-apa gitu, kayak tiduran aja, tapi tengkurap gitu. Nggak ada kayak darah gitu. Nggak ada sama sekali. Dan bajunya pun ya nggak ada robek-robek, biasa aja gitu, kayak orang tiduran itu tengkurap. Cuman kurang ajarnya tuh yang gue nggak suka. Mereka tuh kumpul bukan untuk nolong, malah lebih ke kepentingan pribadi ya. Viralin, flash di mana-mana, terus direkam sana sini gitu. Nah itu gua miris banget sih gitu.
karena moralnya tuh menurut gua udah nggak punya empati lah. Ngemarahin Kayak gitu. Udah bang. Ngemarahin. Kira gua polisinya pertama gua tegur. Polisinya. Pak gimana sih? Pak ini nggak ditutupin gitu kan. Bapak ada alat apa, ada koran atau apa nih, kesian loh, kenapa nggak ditutupin korbannya gitu. Itu udah meninggal saat itu gue lihat, karena nah, nanti gue cerita. Gue suruh minggir ininya, mereka gue suruh minggir, terus gue ngambil salah satu kayak plastik, maaf nih karena memang nggak ada lagi ya media untuk nutup. Plastik medis berbentuk kuning, warna kuning gitu, gue ambil untuk nutupin si jenazah. Tapi ketika gue nutupin itu dari kaki sampai leher itu normal pakai orang tiduran gitu, tengkurap. Cuman bagian kepalanya itu udah tinggal kulit sama rambutnya aja. Udah. Tapi pasti tengkurap. Itu lo nggak ngeliat full banget tapi kelihatan terekspos ya. gitu. Mukanya gue nggak lihat karena udah tinggal kulit sama rambut, dan dia nggak belakangin juga kan tengkurap. Nggak, kulit tuh gimana ya? Sudah tinggal kulit. Berarti nggak ada tengkoraknya? Nggak ada. Mohon maaf ya, rata gitu. Rata. Gitu. Nah, di situ gue berpikirnya mungkin teknis dia ketabraknya itu pas banget langsung kena ke kepalanya. Kelindes. Benar. Karena semuanya tuh nggak kelihatan kayak nggak ada apa-apa gitu, tangannya, punggungnya, kakinya, bajunya pun nggak ada sobek ataupun nggak ada. Gitu. Di situ udah gue tutupin, terus udah tuh mulai tuh ketika gue tutupin, mereka yang moto-motoin ini udah pada perlahan minggir, dan dia pindah ke satu titik sekitar 5-6 meter dari posisi badannya, itu ada satu kerumunan lagi. Gitu. Nah, sebelum gue tutupin itu ada mungkin 4-5 orang lah, itu jongkok sambil, gue nggak tahu tuh dia ngapain. Jongkok sambil flash di mana-mana, foto video lah gitu. Ketika gue tutupin jenazahnya, badannya, mereka langsung pada pindah ke sana. Orang-orang yang tadi kumpul di badannya nih. Di badan yang mukanya jenazah ada ini. Ya, jenazah almarhum. Pindah ke satu titik yang berikutnya. Ketika gue deketin, itu isi kepalanya masih utuh bang. Isi kepala nih. Ya. Ini isi kepala siapa? Isi kepala korban almarhum. Ya. Oh, bukan berarti jasad yang sama nih, ya. Cuma kepalanya di sebelah 5-6 meter itu. Ya. Itu otaknya masih utuh. Otak doang. Otaknya masih utuh dan benar-benar gue sekolah di sekolah sebelumnya gitu kan, ngelihat kayak miniatur organ-organ badan kita itu sama persis kayak gitu. Itu nggak ada darah sama, kayak keluar aja gitu, kayak masih utuh gitu. Nggak ada darah? Nggak ada, gumpalan kayak gitu. Kalau di jasad tadi ada darah nggak? Nggak ada. Nggak ada pala ya, mungkin karena udah kering sama dia terseret apa gimana gitu ya, jadi kayak bias gitu, karena darahnya kayak bias. Kalau untuk badan semuanya nggak ada luka apa-apa gitu, sepatu pun semua masih dipakai. Udah di situ gua tendang, gua sikutin orang-orang yang ngerekam sambil gua omelin, lu sama sekali nggak punya otak lu dalam hati. Padahal muncul kata-kata kotor lah saat itu karena gua udah emosi banget. Bayangin ini kalau keluarga lu yang seperti itu gitu. Tapi mereka nggak ada perlawanan maksudnya? Nggak ada. Ya bang lu gitu nggak? Biasanya juga gitu tuh. Nggak ada. Oke. Karena nggak ada yang vokal itu. Kalau ada yang vokal pasti mereka juga bakalan takut bang. Iya. Karena dari gue sebelum datang mungkin nggak ada yang ngelarang, nggak ada yang marah-marah, nggak ada. Mereka juga mungkin bingung mau harus ngapain, terus. Ya udah gitu. meninggal juga, dalam pikiran dia mungkin udah meninggal juga gitu. Padahal mah sebenarnya tutupin aja dulu gitu. Biar nggak kesian orang-orang, itu aibnya dia gitu. Udah. Itu gue ambil satu plastik di ambulan, untuk evakuasi isi kepalanya. Emang itu standarnya lu ada di mobil? Ya, dan memang etisnya gue memang harus gue gabungin ke organ tubuh lainnya, gitu. Disatukan kembali ya? Disatukan kembali di kantong jenazah gitu. Itu gue jongkok, ada bang mungkin 1-2 menit gue diem gitu sambil gue ngeliatin sambil gue baca surat pendek lah saat itu, karena gue 2 tahun jadi sopir ambulan ya, beberapa kali gue nolong kecelakaan. Oke lah kayak misalkan gue pernah juga nolong kayak jarinya terlepas gitu, kelingkingnya copot gitu. Mendingan parah banget ya. Ini isi dalam kepala gitu, isi organ dalam tubuh gitu yang kita tuh nggak pernah ngelihat gitu. Kalau kayak organ luar kayak jari gue sempat, orangnya masih hidup nih, gue ini mas kelingkingnya gini. Ini isi kepala gitu, gue nggak se expect itu gitu saat itu. Akhirnya mau nggak mau gue harus evakuasi.
Itu gua apa ya, berkaca-kaca saat itu mata mata gua, karena gua kebayang orang tua, kebayang di rumah gitu. Gua masukin ke dalam wadah plastik, gua taruh di samping tubuhnya sambil gua ngambil kantong jenazah di mobil polisi. Itu dia kenapa Di mobil polisi. mobil polisi yang mobil Hilux, jenazah itu ada di mobil polisi ada ya? kantong jenazah ya, karena di gua tuh nggak ada kantong jenazah. Nggak, maksudnya gue nggak tahu nih, kayak emang di mobil polisi selalu ada kantong jenazah ya? Mungkin saat itu dia pas datang ke lokasi memang sudah ada Oh, udah ada laporan, info ya. sudah ada kecelakaan, sudah ada Oh, meninggal, oke, jadi oke. dia udah prefer bawa itu gitu. Oke. Gua ambil Pak, makanya gua nggak habis pikir, lu kenapa nunggu gua datang dulu baru lu evakuasi gitu. Lu ngapain aja, lu bisa kan minta tolong sama yang video ini tuh untuk ngangkat, pindahin ke kantong jenazah, lu sletingnya lu tutup, kan udah kelar itu, nggak ada yang Nggak jadi tontonan nggak publik jadi ya. tontonan publik gitu. Makanya gua nggak tahu lah itu alasan polisinya seperti apa. Takut kali ya. Mungkin ya, terus padahal dia udah garisin tuh Pak dari Oh, garis EKP ya? ya, Campur kan. untuk tanda lah gitu. Udah, gue evakuasi jenazahnya di situ. Tahu-tahu ada satu motor, gue masih inget banget, Supra Fit jadul, warnanya oranye hitam. Tahu-tahu dia datang, parkir di trotoar gitu, kayak standarin motornya, langsung lari ke apa namanya? Jenazah. Ke jenazah. Dia buka buka sletingnya. Kebetulan ujung sletingnya itu di bagian kaki. Nah, ketika dibuka ke lama-lama ke atas, gua tahan si anak ini untuk buka terlalu jauh. Dia main buka aja, emang udah saya keluarga gitu, udah jauh. Gua nggak nanya, tapi itu pasti keluarganya. Kalau udah kayak ada, gitu. kalau kayak gitu, Ya. mungkin nih Ya, keluarga. mungkin orang lain ya, sampai nangis-nangis, sampai Oh, udah kayak histeris gitu. Nah, terus gua tahan, karena gua takutnya dia malah makin nggak kuat. Iya, nggak kuat kan. Lihat ininya kan, lihat kondisinya gitu. Terus udah gua tahan, udah Pak, udah ibu udah nggak ada nih Bapak, siapa saya anaknya Bang, ini udah. Ya gua usap punggungnya, terus udah Pak ya, kasihan ibu, saya sleting lagi tuh Bang, gua tutup lagi. Dia nggak tahu kondisi kepalanya. Gua nggak ngasih tahu, Iya. takutnya inilah. Nah, setelah gua selesai gua tutup, belum gua bawa nih ke mobil polisi, karena bukan bawa ke ambulan Bang, naruh jenazahnya ke mobil polisi. Oh gitu. Ya. Kalau dia kayak gitu, emang gitu. Ya, kalau ambulan gue itu ambulan kegawat daruratan. Jadi ketika ada satu rentetan kejadian dan masih ada yang bisa diselamatkan, gue prioritasin itu dulu. Yang masih bisa diselamatin. Ada kakek sama cucunya. Jadi dia satu motor itu kecelakaan, neneknya meninggal, kakeknya sama cucunya ada di trotoar. Dia selamat. Oke. Sadar kalau posisinya. Sadar. Nah, sebelum gue evakuasi jenazah, gue lihat ke kiri itu lagi kayak dikasih minum sama orang gitu, sama warga situlah gitu. Kalau sepenglihatan visual gue tuh kayak Pak Yusuf Hamka lah gitu, orang baik, family man gitu. Terus gue cek kondisinya, kakek sama cucunya yang cowok. Alhamdulillah kondusif Bang, cuman kayak shock aja gitu. Cuman si kakeknya ini sama sekali nggak ngomong, dia kosong aja pandangannya gitu, kayak masih gue ini lagi kenapa sih gitu, kayak orang bingung gitu. Ya. Terus kalau si cucunya dia bilang itu Neng Uti kenapa gitu, dia manggil neneknya itu Uti. Itu Uti kenapa kok dimasukin ke plastik katanya gitu. Terus udahlah gue tanggepin. Akhirnya kita berdiskusi nih, polisi, gua sama si anak yang tadi naik motor. Itu anaknya dia almarhum. Pak, ini gimana Pak gitu, mau dibawa kemana gini. Terus si polisi bilang bawa aja ke RSCM. Iya, standarnya Itu bawa ke RSCM, nanti ketemu di sana. Bapak kakeknya sama cucunya sama saya di ambulan. Gitu. Bapak naik motor langsung ke RSCM, nanti ketemu di sana. Udah kita iring-iringan nih, ambulan, si mobil polisi, si yang anaknya naik motor udah jalan duluan gitu kan. Nggak terlalu jauh sih kalau dari tempat kejadian ke RSCM. Sampai di sana Oke, ini ada yang miss nih. Itu penyebab kejadian dia meninggal itu, kecelakaan itu karena terlindas truk. Gitu, truk malam gitu kan. Dan ketika gua beberapa kali informasi itu, ternyata ya, ini gue sebutnya oknum ya, mereka yang punya usaha
penyewaan truk itu, dia mendoktrin, ini oknum ya, mendoktrin si sopir ini ketika ada peluang untuk kecelakaan, lebih baik dipastikan korbannya meninggal. Oke. Oh iya, gue pernah dengar tuh, Gitu, maksudnya ya. bis bahkan juga kan. Ya, ini bukan. Dimatiin aja berarti gitu ya. Ya, ini bukan rahasia umum sih sebenarnya. Maksudnya orang-orang awam sebenarnya udah pada tahu. Iya, baru tahu. Karena ketika korban tersebut meninggal, santunan itu cuma sekali. Iya, beda kalau sampai cacat kan. Benar, sampai mungkin kalau dia punya anak harus dihidupin sampai kuliahnya, sampai sekolahnya gitu kan, biaya hidup anak-anaknya gitu. Justru sih gua make sense-nya mungkin nih sebenarnya ibunya masih punya peluang hidup nih, cuman karena mungkin ada doktrin seperti itu, akhirnya ya dipaksa untuk meninggal. Mungkin dia umur juga sih ya, cuman kalau dari doktrin seperti itu ya ada kemungkinan besar seperti itu gitu. Kecelakaannya tuh bertiga kan? Bertiga. Naik motor tuh bertiga dia. Naik motor jatuh, tapi yang kelindes hanya ibunya, neneknya ya. Kakek dan anaknya selamat ya. Kakek dan Cucunya. selamat. Oke. Gitu. Oke, kita perjalanan ke RSCM. Kita sampai di IGD. Nah, gua tanganin lah kakek sama cucunya. Takutnya ada luka dalam yang gua nggak bisa periksa. Kita serah terima sama pihak IGD. Nah, anaknya yang bawa motor ngurus jenazah ibunya. Gitu. Nah, yang gua sayangkan ya, sebenarnya gue udah coba menghalangi si anaknya ketika perjalanan ke ruang jenazah itu dia sendiri buka kantong jenazahnya. Oh, tanpa Gitu. sepengetahuan gue gitu. Terus makanya ketika gue operan sama pihak IGD, gue samperin lah ke kamar jenazah si anaknya gitu kan yang ngurus jenazah ibunya. Bapak kenapa ngomong mana? Emosi lah dia kan, mana sopirnya mana? Kenapa nggak ngomong gini? Udah nyari lu tuh ya. Dari si sopir truknya, dia kan tahu penyebab ibunya nih meninggalnya kenapa sampai kepalanya seperti itulah gitu kan, sampai meninggalnya seperti itu dengan cara seperti itu. Dia polisi kok nggak, pokoknya emosi lah, polisi nggak ngasih tahu ini. Udah, gua coba sabarin. Nah dia nanya nih bapak sama anak saya di IGD siapa yang ngurus Pak? Udah Pak, tenang aja, ada pihak perawat IGD yang ngurus. Akhirnya gue bilang ya udah mas urus jenazah ibu aja, kita tukeran nomor handphone, nanti kita berkabar kalau mas sudah selesai ngurus atau saya duluan yang selesai ngurus, tinggal gimana nih prosesnya gitu kan, apa saya boleh pulang, apa saya tunggu dulu di sini gitu. Kita tukeran WA tuh bang di situ. Gue balik ke IGD, dia ngurus jenazah ibunya. Sambil gue ke bapaknya, ada satu bapak cowok lah gitu kan, mungkin dia sudah berkeluarga sih sepenglihatan gua, datang ke IGD langsung nyamperin si kakeknya. Itu ternyata anak kedua dari bapak si kakeknya si ini. ibu juga kan. Nah benar, dari almarhum anak kedua. Terus datang, biasalah kan bapak gimana gini ya, berduka lah saat itu, nangis pelukan gitu. Nah itu pertama kali gue dengar kakek itu ngomong, dia ngomong kayak gini. Gue lupa dia sebut nama perempuan, cuman gue nggak terlalu dengar jelas. Itu yang jagain siapa di rumah, ngomong gitu. Misalkan si A gitu ya. Makanya si A nih masih apa di rumah? Ya, gitu. kamu ngapain di sini gitu? Itu si A siapa yang jagain di rumah gitu. Dia sebut nama cewek cuman lupa. Gitu. Terus udah bapak nggak usah khawatir, ada pokoknya ditenangin lah bapaknya gitu kan. Udah selesai mereka cerita berdua, mereka cerita kejadiannya gitu kan bapaknya. Nah, gue telepon si yang ngurus jenazah nih anaknya, Pak, ini ada keluarga kayaknya datang. Oh ya Pak, itu adik saya gitu. Tadi dia telepon saya gitu. Dia bawa mobil kok Pak, bapak pulang aja. Nanti bapak saya sama anak saya sama dia. Sama adik saya. Aman nih Pak ya, udah aman. Oke. Nah singkat cerita nyambung ke cerita gua yang pertama. Sebulan ke depan nih gua maju nih kan. Yang gua ketemu ibu-ibu yang anak itu berobat kan. Yang bawa kursi roda ya. Kursi roda. Nah itu kan gua subuhnya nyuci itu bang, nyuci ambulan. Ya, memang jadwalnya seperti itulah tupoksinya. Subuh-subuh sebelum ganti hari, sebelum dipakai untuk hari berikutnya kita cuci. Itu gua ada WA masuk dari si anak yang ibunya kecelakaan 1 bulan lalu. Oh, yang pertama kali datang nangis. Ya, naik motor, benar. Yang dia maksa buka kantong jenazah. Kan saat itu gua tukeran WA di rumah sakit
RCM saat itu untuk komunikasi masalah inilah penanganan kakek sama anaknya dia gitu. Dia WA, Assalamualaikum Pak gitu, gimana Pak kabar? Alhamdulillah sehat. Pak ini karena kemarin bulan lalu Bapak nolong ibu saya, bawa bapak saya sama anak saya berobat sampai ke rumah sakit. Ini saya mau silaturahmi Pak, mengundang Bapak untuk datang ke acara 40 harian almarhum. Oke, berarti kejadiannya saya sekitar 40 harian ya. Ya 40 hari lah ya, karena ya. gitu kan. Di situ kan ada foto Yasin ya. Foto Yasin itu kan ada cover Yasin tuh ada kayak muka almarhum lah saat itu gitu. Itu gua kagetnya foto Yasin sama pasien yang subuh-subuh datang untuk berobat pakai kursi roda itu sama bang. Gitu, sama persis kayak sosoknya kayak nenek-nenek yang subuh-subuh itu datang. Yang bilang makasih Tangan gua ya. Makasihnya tuh tulus banget kayak makasih ya deh ya gitu. Dan karena gue lihat dia nggak terlalu darurat, akhirnya gue lanjut untuk persiapan nyuci lah saat itu gitu. Dan gue suruh tunggu pas sholat dulu dokternya saat itu. Itu gue panjangin bang WA-nya. Karena saat itu kan gue pas nolong almarhum itu gue nggak ngelihat, mohon maaf ya, kepala nggak tahu ya mukanya, kan? Mukanya seperti apa gue nggak tahu karena ya kondisinya memang sudah kayak gitulah gitu. Terus gue minta foto yang lainnya gitu, karena kan kalau foto Yasin itu nggak ada, masih antara yakin nggak yakin ya gitu, apa iya sih gitu. Minta foto sama anaknya, Pak bagi foto almarhum dong gitu. Terus dia nanya dong buat apa? Ya buat apaan gitu, nggak apa-apa Pak, saya ini aja mau lihat aja gitu. Dia kirimnya satu foto keluarga itu banyak lah, rame, ada anak-anak sama cucunya pada foto di situ. Itu gue lihat bang di tengah kakek sama neneknya kayak bapaknya kan kayak Yusuf Hamka ya. Gue lihat almarhum itu persis bang sama kayak nenek-nenek yang subuh-subuh. Iya. Tadinya gue mungkin 70-80% nggak yakin gitu. Cuman ketika gue lihat foto lainnya itu gue yakin banget itu ibunya. Gue telepon langsung sih anaknya gitu kan yang tadi WA. Pak ini ibu, gue bilang gitu kan, ibu tadi subuh percaya nggak percaya ibu datang ke puskesmas gitu untuk berobat, ketemu saya minta ngucapin makasih gitu, dan itu dia diantar sama perempuan pakai kursi roda gitu. Terus perempuannya kayak gimana Pak gitu, dia nanya, remaja ya mungkin kisaran SMP SMA lah gitu. Terus Pak kayak gini kan fotonya, Bapak kasih dilihat di pojok itu lagi ngerangkul anak saya, coba lihat kayak itu bukan Pak orangnya, kata dia. Itu gue lihat sosoknya sama persis bang kayak yang bawa ibu itu untuk berobat subuh-subuh. Terus gue tanya, ini kemana Pak si perempuan ini gitu? Itu adik saya yang paling bontot itu. Ada gak Pak anaknya gitu? Enggak. Dia berarti cucunya si nenek ini ya? Anaknya neneknya yang paling bontot. Oh, yang dorong itu anaknya? Anaknya yang paling bontot, perempuan. Dia bilang adik saya yang paling bontot sudah meninggal. Sudah meninggal nggak lama setelah ibu saya kecelakaan. Gitu. Itu sakit apa Pak? Dia nggak ngasih tahu. Udah sakit lama Pak, sebelum ibu kecelakaan pun sudah sakit dan dijagain sama adik saya yang cowok. Oh gitu. ini yang mungkin yang kakek bilang, dia bilang cewek disebut namanya itu sama siapa? Karena kan adiknya si yang datang itu kan datang rumah sakit yang bawa mobil kan? Si kakeknya khawatirin cucunya berarti. Benar. Anaknya yang paling kecil. Kan? Bayangin seberapa besarnya nggak itu hati seorang ayah gitu ya saat dia dalam kondisi kecelakaan, kehilangan seorang istri gitu kan, cucunya pun ikut kecelakaan tapi dia masih dalam kondisi seperti itu, masih mikirin anak perempuannya gitu. Berarti kan memang harusnya perhatiannya memang nggak bisa ditinggal lah anak itu gitu sampai sekhawatir itu gitu. Dengan kondisi sakitnya itu tadi. Sakitnya itu gitu. Terus ya udah, saya lihat foto yang paling pojok, dia lagi ngerangkul anaknya dia, bapak yang bawa motor itu kan, yang lagi gua teleponan itu lagi dirangkul sambil jongkok gitu, anak bontotnya nih yang meninggal, yang perempuan gitu, anak dari ibunya yang bontot. Gitu. Di situ ya gua teleponan, ya nangis lah gua berdua di situ sama si bapaknya itu, sama si anak yang pertamanya lah yang cowok itu kan.
Karena kan gue tukeran WA-nya pada saat di IGD. Kok bisa ya Pak ya seperti ini gitu. Terus ya gue bilang kalau niat saya baik Pak, nggak pernah aneh-aneh gitu, dan saya nolong ibu tuh tulus ikhlas gitu. Bapak sama anak bapak juga saya antar ke rumah sakit itu. Mungkin ini timbal balik dari almarhum untuk saya sebenarnya. Apa namanya, ucapan terima kasih lah dari almarhum untuk saya. Kayak gitu sih Bang. Jadi banyak sih apa namanya hikmahnya yang bisa diambil lah dari kejadian ini. Ya ketika kita meninggal gitu ya, ya sebenarnya dengan dunia kita sudah terputus. Udah selesai. Ya, sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ada kejadian kayak gini ya, makanya gue bilang tadi wallahu alam yang nggak tahu maknanya apa, hikmahnya apa. Kalau misalkan emang itu jin yang bisa menyerupai, motivasi nih jin menyerupai itu tuh apa gitu kan? Maksudnya lo ngapain gitu menyerupai dia apa? Itu sih makanya gue bilang. Cuma kan banyak pelajaran selain itu yang tadi kita nggak tahu ya. Ya pelajaran tadi yang kayak etika ya, yang Bayu cerita ketika ada kecelakaan ya etika lo yang benar. Kalaupun lo nggak bisa nolong, harusnya minimal tutupin aja, apa aja yang bisa ya, pohon dokumentasikan. Dan yang gue sayangkan polisinya nggak ada. Polisi saat itu gue bilang oknum ya. Mungkin nggak semuanya polisi seperti itu. Sebenarnya harus ada tindakan tegas di situ gitu. Ya setelah gue cek di dalam mobil ambulans ada kantong jenazah gitu. Kenapa nggak dari awal? Iya, kenapa nggak langsung dimasukin aja gitu? Tapi setelah itu setelah kejadiannya kan lo yang di samperin lah, gue bilangnya bahasa samperin sama jin gitu ya, sama dalam sosok almarhum ya. Pernah ketemu lagi kan dengan jin dengan sosok yang sama dengan almarhum setelah dia mengucapkan makasih, atau setelah itu udah lagi? Nah sebenarnya setelah kejadian itu udah nggak ada datang apa-apa lagi. Cuman gue saking penasarannya ya, pagi itu gue pulang nggak buru-buru gitu kan, dan itu hari kerja. Coba gue cek CCTV gitu. Ini sebenarnya mungkin ada kisah yang viral beberapa waktu lalu ya. Jadi satu rumah sakit itu dia nge-share video CCTV yang loket pendaftaran itu kayak ngobrol sama orang, sebenarnya padahal nggak ada. Itu orang ngomong sendiri. Ya, ngomong sendiri. Kelihatan di CCTV-nya sendiri. Itu gue seperti itu. Oh, lu akhirnya ngecek rekaman? Ya, CCTV. Cuman tadinya gue mau rekam publish, cuman kan gue belajar dari kasus yang viral itu, ketika dia share rumah sakitnya kan sepi Bang. Impactnya karena di terkesan horor lah, terus itu sebenarnya dokumentasi yang nggak boleh dipublish gitu. Sekalipun nih pasien Bang di loket di ruang tunggu pendaftaran itu sebenarnya nggak boleh untuk foto-foto, itu ada undang-undangnya. Dan memang di beberapa titik rumah sakit kok ada nggak boleh, benar. Apalagi ini pihak rumah sakit yang nge-share kan, itu lucu gitu. Makanya ketika gue cek, waduh. Berarti lo pas ngecek lo cuma lihat lo sendiri aja deh. Sendiri aja, sendiri, ada komunikasi dikit maksudnya. Buka kaca lobby gitu kan, pintu kaca gitu kan. Iya. Habis itu ya adegannya sendiri aja kayak gue sambil megang ember kan buat mau nyuci ya. Iya, lu melakukan adegan yang lo alami gitu di CCTV itu, tapi sendirian. Iya, itu gua nggak boleh videoin, nggak boleh gua publish. Karena itu tadi gue belajar dari kasus yang sebelumnya. Iya. Kasih efek jedak jeduk ya di TikTok. Bahaya nanti. Bisa mengancam gue juga sih sebenarnya. Ini horor-horor yang gak serem tapi jadi haru. Jadi haru, betul. Banyak banget pelajaran yang bisa dipetik tadi ya. Ya mungkin ya seperti keyakinan kita mungkin itu jin, tapi pada dasarnya mungkin itu mengingatkan kita sebagai manusia ya harus tetap berbuat baik. Ya, jadi benar. mungkin dia mengucapkan terima kasih itu ya untuk menunjukkan bahwa yang lo lakuin ini adalah sesuatu yang benar dan baik. Jadi ya bisa dicontoh lah sama orang banyak juga untuk melakukan hal yang sama seperti yang lo lakukan gitu. Begitupun kalau kita pernah ya, gue pokoknya nolong ada pasien yang coba untuk bunuh diri ya saat itu ya. Ini kita intermezzo aja sedikit. Ada satu kisah itu dia mau percobaan bunuh diri, dia sebelumnya minum obat penggugur kandungan lah saat itu. Tapi karena efeknya ini lama dan nggak mematikan, dia coba untuk gantung diri. Akhirnya kita evakuasi di mobil ambulan, dia mencoba untuk lu jangan nolongin gue lah gitu. Ini gue mau udahan aja hidup. Dan pada akhirnya dia meninggal, itu gue malah diganggu. Nah,
Jadi seakan-akan tuh apa ya? Gue coba untuk menghalangi dia gitu. Padahal niat gue baik gitu. Lu ngapain gitu? Masih ada kesempatan hidup, kenapa nggak coba bangun hidup yang lebih baik lagi? Cuman dia merasa guanya mengganggu maksud dia untuk menyudahi hidupnya gitu. Iya, itu yang kayak gue bilang maksudnya ya ketika juga sama kita ketika meninggal udah aja nggak ada hantu penasaran segala macam. Nah, cuma kan yang ini jin kan yang bisa menyerupai. Nah, maksud gue kayak apa sih motivasi jin juga gitu kayaknya mungkin nanti kita bisa ngundang yang bisa menjelaskan yang lebih paham untuk hal ini ya. Bisa kita jadikan biasa tadi sih cerita dari Bayu ya. Horor haru begitu banyak pelajaran yang bisa ambil gitu sih gitu. Ya pokoknya yang baiknya kita ambil, kalau ada yang buruknya ya sudah kita tinggalkan. Benar banget. Sekali lagi thank you banget Bayu. Siap. Siap. Untuk ceritanya yang keren banget. Kalau ada cerita-cerita lagi update-nya di sini ya. Boleh. Jangan mampir ke yang lain dulu. Prioritasin lari misteri lah. Gitu. Oke, kalau gitu teman-teman misteri thank you banget udah menyaksikan episode ini. Semoga ada manfaatnya ya. Balik lagi kita apapun konten yang kita share ke teman-teman, harapannya ada manfaat yang bisa dipetik. Betul. Jangan lupa like, komen, share dan juga subscribe channel ini agar berkembang ya. terus berkembang dan saksikan terus episode-episode selanjutnya. Dadah. Sampai jumpa di Lari Malam Misteri.